wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pengacara Channel Pecah. Oke, teman-teman Pengacara Channel, ternyata sekarang ada kasus terbaru yang aneh tapi nyata. Kenapa aku bilang aneh tapi nyata? Karena sekarang kalau kita mimpi nggak boleh lagi. Kalau Rian mimpi ya, mimpi Rian mimpiin Anya Geraldine, nggak boleh kan kau? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Langsung bisa di laporin. Oh no! Percaya kayak itu? Kalian pada nggak percaya kan? Nah, bisa kita jelaskan silakan. Jadi kalau dia mimpi Anya Geraldine yang ngomong ke muka umum, saya mimpi ketemu Anya Geraldine. Nanti Anya bisa lapor, Iya, nggak pernah merasa ketemu Rian di mimpi. Ya betul. Apalagi bagi kalian yang cowok-cowok yang sering memimpikan yang mimpi indah, Di pantai, Ya. lagi mimpi ngapain? indah sepoi-sepoi itu. Berarti kalau mimpi Ada apa tuh? kalau mimpi basah bisa kena Iya, kena undang-undang ini bukan pecah pornografi bulan ya? Ya, pornografi. Itu. Kenapa kami ngomong kayak ini? Karena ada kasus yang sangat-sangat bagi kita ya. Tabu, baru. Bukan tabu. Baru karena Baru. baru dengar bahwa mimpi itu bisa dilaporin. Terkait dengan berita yang sekarang lagi beredar, Haikal Hasan yang dipolisikan usai cerita mimpi bertemu Rasulullah. Iya. Siapakah Haikal Hasan? Haikal Hasan adalah sekjen dari Habib Rizik ya? FPI. FPI ya? Iya. Maaf. Sekjen dari FPI ya. Ya. Nah, dia akan bercerita sebenarnya kan itu kejadiannya ketika sedang kata sambutan di pemakaman 5 orang apa 6 orang yang meninggal kemarin. Itu kan Habib Rizik kata sambutan, terus ada Ustadz apalagi, yang terakhir Ustadz Haikal itu dia kan bercerita bahwa ketika anaknya meninggal dia sempat pernah bermimpi anak-anaknya bertemu Rasulullah. Nah itu mimpi yang diceritakannya, tetapi itu divideokan sama seseorang dan oknum yang mungkin dipotong-potong dan bercerita bahwa si Ustadz Haikal tadi menyebarkan berita bohong Iya. dan bahwa dia pernah bertemu Rasulullah dan melihat wajah Rasulullah, padahal dia sama sekali bilang tidak pernah. Dia membuat ini berita bohong, bukan maksudnya kayak mana ya? Menyebarkan berita. Dia tidak merasa ini nih. Iya, tidak merasa Kan karena hanya dia cerita mimpi. Iya. Sama kayak tadi, saya mimpi Anya Geraldine. Cerita sama Welly sama Serta. Ibu Septa. Ah. Dia bilang nanti bisa. Wah, kami iya. itu kan? Jadi aku mungkin tidak terima aja. Mungkin hanya lagi di Jakarta aku tidak terima bohong kamu. Kelapa kagak? Nah, itu kan nggak bisa. Beban pembuktiannya nggak? Yang sulit itu di pembuktian ya, karena tidak ada yang menyaksikan dia mimpi. Mungkin Susah kalau mimpi mungkin, bisa disaksikan. mungkin saya tahu waktu lagi bermimpi juga lagi lihat mimpinya kalian. Ngolak kagak? Tidak, dia bukan ketemu Anya, bukan. Aku Bukan. menyaksikan di mimpi aku bahwa Rian menemui. Bukan ketemuannya dia, ketemu Nuhang. Iya. Nah itu jadi hakim nanti bingung ya. Iya, susah. Untuk pembuktiannya juga susah. Mimpi kok bisa dibuktikan, mana bisa kan? Sedangkan kalau membuat orang menuduh orang atau membuat orang itu menjadi tersangka, beban pembuktiannya kan harus jelas kan? Oke, nah ini kalau ini kayak mana Wan? Dia dituntut apa di? Iya, Ustadz Haikal Hasan ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya ya untuk dugaan tindak pidananya ujaran kebencian, penistaan agama dan menyebarkan berita bohong. Itu antara lain di 28 ayat 2 ITE, juga di 45 huruf A ayat 2 di KUHP dan pasal 15 salah ulang lagi ya. Jadi Ustadz Haikal Hasan ini dilaporkan Polda Metro Jaya ya dugaan tindak pidana ujaran kebencian, penistaan agama dan menyebarkan berita bohong. Pasal-pasalnya antara lain di 28 ayat 2 ITE, junto pasal 45 ayat 2 dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah bagi barang siapa yang menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian ya, itu intinya.
yang menjadi pertanyaan, nah rasa kebenciannya di mana ya, musuhannya di mana ya, itu bingung kita. Terus di KUHP itu di 156 huruf A, ancaman pidana paling lama 5 tahun sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap suatu agama. Itu masih ranahnya masih kabur ya. Terus di pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, yang intinya tentang barang siapa membuat pemberitahuan bohong ya, menimbulkan keonaran. Nah, masalah unsur pemberitaan bohongnya ya kita juga bingung. Keonarannya juga, bentuk keonaran itu yang Dimana? apa itu? Iya, dampaknya apa? Dampaknya apa? Ada nggak di Lagian juga masyarakat? Betul. sebagai Iya. umat muslim kita kan malah kalau misalnya kita bisa bermimpi itu kan Rasulullah bermimpi bisa di Mekah bertemu Iya. ini. Rezeki Itu itu. rezeki itu namanya kan. Iya betul. Malah bukan menjadi itu sebagai Jadi tidak jelas ya, kalau keonaran itu mesti dibuktikan. Apa setelah bicara itu ada kelompok masyarakat Islam yang berseteru sehingga pertumpahan darah, nah itu baru. Nah terus yang pasti yang menjadi masalah di sini, di setiap 3 aturan tadi tidak ada unsur mimpi ya. Deliknya nggak ada. Ada deliknya ya. Perbuatan melawan hukumnya itu tidak ada ya. Karena mimpi itu bukan peristiwa pidana ya, dan oleh karenanya mungkin nggak harus sampai ke penyelidikan, mungkin cuma Artinya- sampai tahap penyelidikan baik. tidak sampai penyidikan. Mm-mm. Jadi kabar terbaru ini ya sudah mau dibawa 3 hari dia mau cabut laporan dikarenakan pendapat dari yang pelapor itu bahwa sesama ulama itu nggak boleh ribut. Mengenai berita bohongnya itu kita sulit juga ya, karena yang tahu dia bohong apa enggak itu hanya dia dan Allah yang tahu ya. Iya. nggak ada yang bisa menyaksikan mimpi. Gaib itu. Nggak bisa diukur ya. Sesuatu yang tak nampak. Jadi memang ada baiknya memang jangan sembarangan langsung melaporkan orang ya kalau memang tidak ada deliknya yang bisa Iya. Unsur pidana. nggak ada unsurnya Iya sama benar. sekali. Karena unsur mimpinya tuh Hak orang lah mau bermimpi jadi presiden, mau bermimpi jadi ini, mau ketemu ini. Aku misalnya aku mimpi aku pengen jadi ketemu sama Donald Trump, Iya. dilaporin sama Donald Trump kan nggak mungkin. Berarti Ahmad Saroni itu yang lagi viral video yang Iya mimpi balihonya jadi itu bisa presiden dilaporin ya. nggak boleh. Iya, karena bukan dia yang presiden sekarang. Tapi kan mimpi Iya. disebutnya kan, bukannya Iya. dia bermimpi. Nggak masalah sih kalau menurut kita ya seperti itu ya. Cuma ke depan semoga tidak ada hal-hal yang masih banyak urusan negara yang lain. Bukan polisi bukan cuma ngurusin mimpi orang mau dijadiin itu jadi dibesar-besarkan ya. Hanya sekedar mimpi. Menurut kita lebih baik mengurusi negara yang sekarang. Coba yang diurus itu janji politik coba. Nah itu setuju. Ya. Janji politik itu kalau tidak dilaksanakan selama mimpin itu Mestinya itu berita bohong gitu ya. Betul. Penyebaran berita palsu. Iya, jadi pemberi harapan palsu Ya, karena kata-kata yang kalau seandainya sedang itu hoax itu namanya. apa Kalau janji. mau sebelum dipilih kan biasanya dia berjanji saya akan membangun kota ini menjadi kota emas. Seandainya contohnya kayak itu, ternyata setelah menjabat tidak jadi kota emas, kota perunggu. Contohnya. Tapi ada juga ceritanya seperti dia mimpi dibisikin kayak kejadian tuh seperti yang sudah lama banget tuh kayak dukun AS. Dia kan bermimpi bahwa dia harus menghabisi Bisikan. ini. Bisikan. Tapi dieksekusi sama dia. Emang mimpinya itu terjadi. Dilakukan sama dia bahwa dia harus melakukan ini nih. Jadi ada bentuk secara Real. nyatanya, realnya. Bisikan, Ketika, tapi itu bisikan gaib yang Gaib, yang iya. ini bisikan Iya, dia karena- karena dia stres kan. Nah, itu bisa jadi itulah bukti ya. Itulah Ah. bukti bahwa mimpi itu tidak jadikan alasan ya, karena faktanya kan sudah ada dia membunuh orang, perkosa. Benar. Itu buktinya ya. Jadi Murni pidana. iya murni pidana. Banyak ya kejadian kalau di koran-koran itu misalnya memperkosa anak kandung di bawah umur. Banyak alasan
gaibnya itu adalah dibisiki setan Ya. ya, dipengaruhi alam gaib. Bisikan gaib. Ah, katanya. itu kan tidak berlaku bagi hukum, tetap ke perbuatan Kecuali nyatanya. dari hasil bisikannya itu dia melakukan tindak pidana. Sama kayak Haikal ini tadi, dia kan hanya bercerita, bukan hasil dari bisikannya dia membuat orang Iya. jadi apa, kayak ada kan yang inilah yang kejadian dia ngaku dia tuh Tuhan. Rasul gitu kan, akhirnya dia membuat sekutu. Ya, gitu kalau kan. itu baru salah. benar. itu benar penistaan agama ya. Nah, kalau ini nggak ada sama sekali. Ya, mengaku ini itu. Cuma balik lagi yang pasti itu jadi contoh ya bahwa alasan dia memperkosa dipengaruhi setan itu kan tidak berlaku bagi hukum. Yang berlaku tetap unsur dia melakukan pemerkosaan Ya. gitu kan dengan cara paksa, kekerasan. Itu bukti itu. Jadi sebelum mau dicabut, mau diterusin juga besar potensinya ditolak gitu ya laporan itu. Ya, betul. Seharusnya ditolak. Wajib ditolak. Iya, Karena nggak ada unsur pidana di dalam itu dan tidak ada satupun undang-undang yang menjelaskan bahwa mimpi ada unsur mimpi itu ada pidana ya. Iya, unsur tindak pidana. Dan mungkin sampai situ aja dulu penjelasan kami soal mimpi dari. Terakhir mungkin saya. Boleh. Yang paling dirugikan di sini tentu alam gaib ya. Pelaku-pelaku pemerkosaan ya, mereka mengaku dibisiki oleh setan ya. Padahal mereka ngomong aku udah pernah. Setan-setan ini dirugikan ya, karena kok kamu yang enak saya disalahin. Gitu. Iya katanya. Padahal aku udah ngapa-ngapain Iya, katanya. Iya. Tapi mungkin kalau saya terakhir juga saya berharap mimpi ketemu Rasulullah kalau Insya saya Allah. pengen. Ingin Sama. sekali. Karena Itu adalah rezeki kalau memang. Iya. Karena itu masalah keyakinan ya. Apa yang ditampilkan di mimpi, namanya mimpi ya, bunga tidur. Ya bisa berbagai macam gitu. Jadi artinya dari kesimpulan yang kami bilang di sini adalah kalian boleh bermimpi apapun, tidak ada batasan. Setinggi-tingginya. Silahkan. mimpilah setinggi langit ya. Yap, betul. Oke, Tapi usaha ya. Ya, cuma mimpi. Kayak si Anjay ini. Mimpi. Anjay ini Tidak, mimpi. mimpi tedo. Ah, itu salah. Mimpi usaha. Oke, Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. 13 31 dikurang